Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, salam rahayu, Om Swastiastu. Salam untuk semesta alam, untuk semuanya. Masih bergelut dengan apa ya bos, tentang kedamaian hati, kedamaian pikiran, ketentraman, tanpa ketakutan, tanpa kegelisahan, dan sambungan langsung dan keterikatan langsung kita kepada Allah, pada Sang Pencipta melalui apapun. Dan sekali lagi untuk guru-guru pembimbing, mursyid-mursyid, saudara-saudara yang satu frekuensi, yang selalu berjalan di Dino Tauhid, mohon izin untuk selalu menyampaikan ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu tasawuf semampu saya dan sebisa saya. Dan semoga yang kita emban amanah ini selalu diberikan kekuatan ya. Kalau bahasa umumnya kekuatan yang selalu selalu menguatkan hati kita untuk berjalan di ilmu Dino Tauhid. Pembahasannya hari ini apa ya bos ya? Tentang hakikat-hakikat dunia aja ya bos ya, karena kita memang harus berbicara tentang paling dasar, paling awal. Dan saya pun juga dikehendaki oleh Allah untuk dimakomkan yang paling dasar-dasar dulu. Dan kita pun, dan saya sendiri pun tidak tahu sebenarnya saya itu makomnya di mana. Cuman ya setahu saya, semampu saya sampaikan untuk Anda. Karena menurut saya sendiri, saya dimakomkan di mana itu tidak penting bagi nafsu saya atau kemakhlukan saya. Yang bisa menilai dan bisa menempatkan makom itu di mana ya hanya Allah. Itu aja ya bos ya. Yang penting saya bisa menulari kepada panjenengan apa itu ilmu-ilmu hakikat, ilmu kesempurnaan, ilmu penambal dohir, penambal syariat kita. Ya mungkin diawali dari itu aja ya bos ya, dari ilmu syariat yang kita praktekkan sejatinya apa toh. Mungkin awal-awal kan kayak kita sholat takbiratul ihram, gerak-gerakannya itu kan ada hakikatnya. Ya setahu saya, semampu saya jelaskan, ibaratnya kan seperti itu. Contoh kayak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk yang di kejawen saya nggak tahu ya, mungkin ya rujukannya juga ke situ juga kan. Sholatku, ibadahku, semuanya kan karena Allah. Karena Allah bukan apa ya, ya bisa kita mengutarakan karena dikehendaki Allah, bisa. Karena Allah yang memberikan tenaga itu, memberikan apa ya, memberikan kehendak ya, memberikan kehendak bahasa umumnya gitu juga bisa kan. Itu kan maksudnya hakikatnya seperti itu. Thariqah itu kan jalannya gimana, saya juga menjelaskan bingung ya. Sambil ngerokok biar nggak bingung ya bos ya. Terus lagi ini wajah iya, kita selalu dilihat Allah. Untuk ajaran-ajaran yang di kejawen kan juga sama kan, kita selalu dilihat Allah biar selalu bisa mengegas atau mengerem, bisa berlari dan berhenti, berjalan itu nanti dengan memang kehendaknya Allah, atau dengan dengan kekuatan Allah. Kekuatan bukan maksudnya
ya kekuatan Allah, memang kita la haula wala quwata illa billah, kembalinya kan ke situ. Tidak ada kekuatan daya upaya apapun kalau itu tidak dari Allah ya, kalau nggak salah kan gitu ya. Biar kalau nggak salah aja, biar nanti kalau anda menyalahkan juga nggak nggak bisa menyalahkan saya ibaratnya kan gitu. Tebeng bos, tapi kan pada intinya juga gitu kan bos. ini ini saya nanti buat video maksimal 15 menit biar bisa diupload di IG juga kan. Ini loh ada sampai segini padahal skripsinya, tak bacakan aja ini nggak kelihatan padahal. Ini kapasitas la haula, mengambil resiko yang tidak dapat apa-apa, proses agar tidak diakui, bisa ini itu, Anda enak masih ini itu, jungkir balik, kerja maksimal, zong, peradaban, Anda tidak mengalami seperti saya, Anda tidak tahu keadaan saya. Nah ini kan keluh kesah Anda semua ini bos. Banyak mikir, memegang erat ego Anda. Saya bisa makhluk yang mampu. Ini kan perasaan-perasaan Anda. Menutup sendiri jika Anda yang akan Tuhan berikan. Apalagi sumber ini udah kalau sifat manusia yang paling makhluk atau menafsu paling tinggi kan ini. Bisa sumbar, angkuh, sok-sokan, merasa paling, ini kan udah menganggap makhluk mampu, nafsu mampu kan gitu. Jadi apa ya, memang ngaji diri, kalau orang kejawen ya biasanya kan ngaji diri biar beliau sendiri, kita ini kan biar terbentengi lah, karena kan udah pengalaman kita pribadi ya, biar terbentengi. Kalau kita ngaji kitab kan ya, kalau tidak soheh, kalau tidak mengerti nausorob, salah pengertian pasti nanti dipermasalahkan banyak dengan orang-orang itu kan. Kita hanya mengaji diri kita. Jadi ujungnya nanti gini loh, intinya saya terlalu mengajak pada Anda ini tadi, padahal mau membahas ini secara rinci, secara runtut, tapi kayaknya waktunya juga nggak bisa tercukupi kalau 15 menit kan. Jadi langsung saya ambil dulu pelencong-pelencongnya aja ya. Namanya peradaban sekarang kan udah, saya tadi silaturahmi ke sana ke sini. Ya isinya ya memang sudah peradaban kita udah seperti ini. Kita kalau ngomongin negara nanti juga takut yang punya negara tersinggung. Yang punya negara secara makhluk maksudnya. Ya tapi ngomongnya peradaban aja. Peradaban udah seperti ini. Semua sudah carut marut, sudah apa ya, sudah saya anggap sudah tidak bisa dipikir dengan akal pikiran. Enaknya bahasa umumnya gitu. Jadi ya saya mengajak pada Anda, ini sudah waktunya, tapi saya hanya utusan, saya hanya pelantara. Udah waktunya untuk kita berbaiat, kita memperbarui syahadat kita, kita mengikrarkan yang lebih mantap lagi tentang Tuhan kita sebenarnya siapa, wujudnya seperti apa, sejatinya seperti apa, dan di mana. Terus apa ya, manifestasi Tuhan kepada kita itu apa, karena kan di balik rahasia ada rahasia lagi. Terus apa istilahnya, bahasa umumnya apa ya, bukan kapasitas Tuhan ya, apa ya istilahnya, Tuhan itu bisa apa ke diri makhluk langsung. Kan seolah-olah kita kan seperti domba ya, kalau seperti hewan dibiarkan liar. Nah peran
Sebenarnya peran Allah itu di dalam diri itu seperti apa. Kita kalau belum tahu peran sejatinya Sang Pencipta kepada kita, ya kita tidak akan mencapai kedamaian itu. Makanya kita harus tahu, benar-benar tahu peran Allah itu seperti apa. Makanya bahasa yang paling dimengerti, bahasa yang paling umum, kita menyebutnya lampu. Lampu kalau tidak ada listriknya ya nggak bisa apa-apa. Perangkat elektro kalau nggak ada listriknya nggak ada apa-apa. Dari situ Anda kan bisa menyimpulkan logika yang paling enak lah, paling logis. Seperti kayak bahan bakar bensin, penggerak apapun kalau tidak ada bahan bakar, nah itulah. Tapi ya bukan bahan bakar itu Tuhan kita. Itu masih ada rahasia lagi, dan saya pun belum mencapai itu. Itu Tuhan sendiri nanti yang mengatur dan yang membimbing. Ini padahal tadi mau membahasnya ini loh ya, tapi kan ini ternyata kita ngajinya atau belajarnya ya ternyata tentang peran Tuhan, padahal mau membahas yang ini ternyata bukan yang ini tadi ya. Nggak apa-apa, ini udah kehendak Allah, kehendak kalbu untuk membahas itu, karena Anda sendiri tidak mempertanyakan sesuatu hal yang mungkin yang Anda takuti sekarang. Anda takut ini, takut itu. Ya memang wajar, memang itu memang sudah bimbingan Allah. Ketakutan itu memang cara Allah untuk membimbing Anda. Nanti belum lagi Anda terbentur masalah hukum syariat. Hukum syariat seperti apa? Hukum syariat bagaimana? Itu nanti gimana ya? Ya mungkin saran saya sendiri. Saran saya, Anda yang masih bingung tentang syariat dan pengen tahu tentang syariat atau belajar ilmu syariat, kan bukan kapasitas saya juga. Saya sarankan Anda ngaji kepada Gus Baha, karena beliau sangat-sangat ringan dalam hal menentukan hukum syariat. Yang saya pahami, dan mungkin kalaupun salah ya mohon dimaafkan, yang saya tahu Gus Baha sendiri pun mengaji syariat itu, beliau belajar tentang banyak ilmu hakikat, ilmu tauhid. Jadi beliau awal memang sudah dibekali ilmu syariat yang jelimet, yang istilahnya banyak versi, tapi beliau sendiri beranjak ke ilmu tauhid. Jadi beliau sangat bisa memaknai atau mensarah, bahasa Arabnya mungkin mensarahkan ilmu hakikat itu dengan yang logika yang jelas. Makanya semua hukum Gus Baha rata-rata kebanyakan pasti dicarikan hukum yang paling enak, paling enteng, dan tahu sanadnya dan jelas sanadnya ke atas. Nanti Anda kalau belajar ilmu tauhid pun seperti itu. Anda lebih jelas, lebih paham, dan lebih enteng, dan lebih mengerucut sejatinya siapa yang punya peraturan itu, sejatinya siapa yang punya hukum-hukum itu. Nanti akan dibimbing langsung dengan Allah. Gitu ya bisa. Dan selagi ingat ada ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia. Itu secara syariat aja sudah maknanya dalam, apalagi hakikat. Gitu ya Bos ya. Udah 15 menit. Terima kasih banyak. Dilanjut lagi ya Bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.